Mari kita syukuri keadaan kita, keadaan keluarga kita, dan keadaan si kecil saat ini. Mari kita ingat lagi firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayah bunda pejuang buah hati yang diridho surga, mendengar ayat ini, bagi orang yang beriman, pastinya akan membuat hati kita lebih tenang atas ujian yang Allah berikan. Lebih bersyukur atas kondisi saat ini, dan lebih optimis dalam menyambut masa depan yang membahagiakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Al-ayah. Ayah, bunda, pejuang buah hati yang diridho surga, perkenalkan, saya Muhammad Mufti, praktisi terapi langit. Perkenankan pada kesempatan ini, saya akan sharing sebuah kisah yang insya Allah mengandung banyak sekali pelajaran yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kabar ayah bunda saat ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa Allah karuniakan nikmat iman dan Islam. Allah limpahkan rezeki yang mengalir deras, kesehatan yang prima, dan buah hati yang soleh-solehah. Walau mungkin saat ini ayah bunda harus terus bersabar dengan kondisi si kecil yang butuh perhatian lebih dari ayah bunda. Tapi tenang saja bunda, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah tidak mungkin memberikan beban kepada hambanya melebihi kapasitas hamba tersebut. Semua pasti ada rahasia indah dari Allah yang apabila Allah buka tabir rahasia takdirnya, niscaya kita akan bahagia detik ini juga, karena kita mengetahui keindahan skenario dari Allah. Semua adalah proses yang harus kita jalani, seperti halnya kisah petani dan kudanya berikut ini. Dahulu kala, ada seorang petani yang hidup sangat sederhana. Satu-satunya harta yang paling berharga yang ia miliki adalah seekor kuda gagah yang sangat ia sayangi dan ia rawat dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, datanglah seorang saudagar kaya ingin membeli kudanya itu dan menawarkan dengan harga yang sangat tinggi. Sayangnya, walau sang petani tidak memiliki uang, sang petani itu tidak menjual kudanya. Ia terlalu sayang kepada kudanya tersebut. Sahabat dan tetangga petani itu merasa heran kepadanya. Mengapa ia tidak mau menjual kudanya? Andai saja petani itu mau menjual kudanya, tentu ia akan mendapatkan banyak uang dan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Keesokan harinya, nasib buruk menimpa petani. Kudanya tiba-tiba hilang dari kandangnya dan tidak tahu pergi kemana. Maka sahabat dan tetangga sang petani berkata, "Sungguh malang nasib kamu. Padahal jika kemarin kamu menjualnya, kamu pasti mendapatkan banyak uang.
Sekarang kudamu sudah terlanjur hilang dan engkau tidak mendapatkan apa-apa." Mendengar hal itu, si petani hanya berdiam diri. Beberapa hari kemudian, kuda si petani ternyata kembali ke rumah sang petani. Dan ternyata kuda itu tidak sendirian, melainkan ia pulang bersama 5 ekor kuda liar lainnya dan masuk ke kandang petani. Lalu kawan-kawannya dan tetangganya berkata, "Wah, kalau seperti ini tentunya engkau sangat beruntung dan bernasib sangat baik karena kudamu sudah kembali ditambah 5 ekor kuda yang lain." Mendengar hal itu, si petani hanya diam saja. Beberapa hari kemudian, anak si petani yang sedang melatih kuda-kuda baru mereka tiba-tiba terjatuh dari kudanya dan kakinya patah. Lalu sahabat dan tetangga sang petani berkata, "Rupanya kuda-kuda liar itu justru membawa celaka dan kesialan. Lihat, sekarang anakmu kakinya patah karena kuda-kuda liar itu." Si petani tetap diam tanpa berkomentar dan menjawab apa-apa. Seminggu kemudian, terjadi peperangan yang hebat di wilayah itu. Semua anak muda yang sehat dan kuat di kampung itu dipaksa pemerintah untuk pergi berperang, kecuali si anak petani, karena ia tidak dapat berjalan dikarenakan kakinya yang patah. Sahabat dan tetangga sang petani kembali datang kepada si petani yang sederhana itu sambil menangis. "Sungguh engkau sangat beruntung, anakmu selamat karena tidak bisa pergi berperang. Sementara kami kini khawatir dan takut karena kemungkinan akan kehilangan anak-anak kami dalam peperangan." Kali ini si petani kemudian berkata, "Wahai sahabatku, janganlah menilai dan mengambil kesimpulan terlalu cepat dengan mengatakan ini nasib baik atau ini nasib buruk. Semuanya adalah suatu proses perjalanan hidup. Selalu syukuri dan terima keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang kita dapat hari ini belum tentu baik untuk hari esok. Apa yang buruk hari ini belum tentu buruk juga untuk hari esok. Anak-anak kalian yang saat ini ikut berperang tentunya atas izin Allah dan dalam rencana Allah. Jika mereka ternyata meninggal, tentu mereka akan disebut pahlawan. Dan jika mereka hidup, mereka juga akan dihargai dan dihormati. Mengenai hidup dan mati, kita tidak akan pernah tahu semua rencana Allah. Bisa jadi kelak anakku yang saat ini tidak ikut berperang pun pasti juga akan meninggal. Ingat, segala sesuatu dalam rencana Allah, dan segala perkara yang terjadi atas izin Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mendengar nasihat bijak sang petani, sahabat dan tetangganya amat tersentuh dengan jawaban tersebut dan memahami sikap petani yang walaupun hidup sederhana tetapi ia senantiasa bersyukur dan bersabar. Ayah, bunda, pejuang buah hati yang dirindu surga, dari kisah tersebut, mari kita syukuri keadaan kita, keadaan keluarga kita, dan keadaan si kecil saat ini. Mari kita ingat lagi firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayah, bunda, pejuang buah hati yang dirindu surga, mendengar ayat ini, bagi orang yang beriman pastinya akan membuat hati kita lebih tenang atas ujian yang Allah berikan, lebih bersyukur atas kondisi saat ini, dan lebih optimis dalam menyambut masa depan yang membahagiakan. Mari kita terus
melatih rasa sabar kita, rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah janjikan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas atau tanpa perhitungan. Dari ayat ini bermakna bahwa Allah akan terus menjanjikan pahala yang terus mengalir tanpa batas, tanpa jeda waktu bagi orang-orang yang sanggup untuk terus bersabar di dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman dan Islam kita, menjaga kita agar selalu istiqomah, menjemput tiap limpahan berkah dari Allah untuk menjemput surga dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita hati yang sabar, hati yang tenang, hati yang selalu bersyukur atas setiap kondisi. Mari kita bersama-sama menjemput kebahagiaan sejati bersama keluarga, bersama buah hati tercinta kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.